Prabowo agaknya harus menyelamatkan Roy Suryo CS dari permainan politik Jokowi seperti Prabowo juga menyelamatkan masyarakat nelayan di Banten dari laut yang dipagar oleh para cukong, atau seperti Prabowo menyelamatkan Lejen Kunto Arif Wibowo dari mutasi yang tiba-tiba saja, padahal baru beberapa bulan saja menjabat, langsung masuk kotak menjadi staf ahli Kasat. Permainan politik Jokowi terhadap Roy Suryo CS dalam kasus ijazahnya ini terlalu kasat mata dan terlihat recehan. Sekilas memang Roy Suryo CS lah yang recehan, betul juga sih, tapi Jokowi memainkannya. Roy Suryo CS ini bukanlah lawan tanding Jokowi yang seimbang. Lawan tanding Jokowi yang seimbang itu adalah PDIP, bukan Roy Suryo CS yang tak bertaji. Karena itu Prabowo perlu menyelamatkan Roy Suryo CS sebagai korban permainan politik Jokowi yang tak seimbang itu. Kenapa pula Prabowo harus menyelamatkan Roy Suryo CS dari permainan politik Jokowi yang tak seimbang itu? Bukankah Jokowi dalam kasus ijazahnya ini adalah korban? Dan bukankah Prabowo justru heran kenapa Roy Suryo CS mempermasalahkan ijazah orang lain? Artinya Prabowo sejak awal justru membela Jokowi, bukan Roy Suryo CS. Kok tiba-tiba saja saat ini diminta pula justru untuk menyelamatkan Roy Suryo CS, bukannya Jokowi? Mau tak mau memang harus diurut lagi kasus ijazah Jokowi ini dari awal. Intinya ini bukanlah kasus hari ini saja, bahkan korbannya sudah ada, yakni Gus Nur dan Bambang Tri. Keduanya masuk penjara karena kasus ini, tapi tak membuat rasa penasaran orang ingin tahu ijazah Jokowi itu sendiri. Antara mitos dan fakta, entah kenapa orang merasa perlu untuk melihat ijazah Jokowi itu, maka dimasukkanlah laporan akhir tahun 2024 lalu. Kasus ijazah Jokowi di era Gus Nur dan Bambang Tri itu sudah selesai. Jokowi menang tanpa harus melawan mereka, bahkan berhadapan pun tidak. Maklum saat itu Jokowi masih duduk di singgasana kepresidenan dan sedang kuat-kuatnya. Jokowi tak perlu ke kantor polisi atau ikut persidangan seperti kemarin datang ke Polda Metro Jaya atau Bareskrim sambil menenteng ijazahnya layaknya warga negara biasa yang mengurus kelakuan baik ke kantor polisi, karena tak kunjung diperlihatkan ijazah Jokowi itu sejak berkasus dengan Gus Nur dan Bambang Tri, maka dimasukkanlah lagi laporan ke Bareskrim Desember 2024 lalu agar diusut lagi perihal ijazah Jokowi ini. Tentu saja Bareskrim tak akan menindaklanjuti laporan itu, meski bukan presiden, tapi anaknya Gibran wakil presiden. Disitulah mulai pelapor ini bergerak sendiri ke UGM dan ke rumah Jokowi di Solo. Tak ada yang menyangka juga pelapor yang menamakan dirinya TPUA ini, tim pembela ulama dan aktivis, bergerak sejauh itu ke UGM lalu ke rumah Jokowi. Perlu diingat juga waktu itu lagi heboh soal matahari kembar dan serangan PDIP terhadap Jokowi atas pentersangkaan Hasto oleh KPK. UGM seperti tak menganggap serius silaturahmi mereka ini. Mereka dianggap merepotkan saja sehingga penyambutan ala kadarnya saja. Mestinya apa yang diceritakan oleh Bareskrim kemarin itulah yang harus diceritakan oleh pihak UGM. Tapi entahlah kenapa UGM seperti tak memegang apa-apa. Pernyataan lisan bahwa Jokowi alumni mereka tentu saja tak menjawab apa-apa. UGM tak memiliki data yang akurat seperti penyelidikan Bareskrim kemarin itu. Tentu saja bentuk kelemahan pengarsipan, bukan bentuk dari persekongkolan. Mereka tambah bersemangat. Jokowi melihat peluang besar untuk keluar dari tekanan politik terhadap dirinya sebelumnya. Sebetulnya Jokowi bisa saja mengakhiri kasus ijazah ini saat itu juga. Seperti yang dikatakan Megawati dan Daniel Johan dari PKB, langsung dilihatkan kepada mereka langsung selesai saat itu juga. Ini ditegaskan juga kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinuddin. Dilihatkan langsung selesai. Tapi Jokowi dan para pendukungnya berspekulasi bahwa kalau dilihatkan lalu mereka tetap mengatakan palsu, bagaimana? Spekulasi ini dijadikan alasan kuat untuk memperkarakannya secara hukum.
Padahal mereka ini sudah datang ke rumah Jokowi secara baik-baik. Tapi mungkin juga Jokowi tersinggung. Tapi lebih tersinggung mana dibandingkan serangan PDIP yang bertubi-tubi sebelumnya. Melaporkan atas dasar pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE sebetulnya kurang tepat juga. Tak terlihat ujaran kebencian dalam kasus ini sebelumnya. Justru makin ramai setelah Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Memang seperti ada masalah dalam hasil penelitian terbatas terhadap ijazah Jokowi dan skripsi Jokowi yang disampaikan di media oleh Roy Suryo CS. Roy Suryo CS mengaku dapat ijazah Jokowi dari postingan Dian Sandi Utama, kader PSI di akun X-nya yang dicapnya asli, dan skripsi diperoleh dari perpustakaan UGM. Bareskrim sendiri menemukan skripsi Jokowi yang bukan skripsi aslinya dulu. Dan Dian Sandi Utama juga mengaku tak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Sumber yang salah tentu saja menghasilkan hasil penelitian yang juga salah. Tapi itu tak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, apalagi sebuah kejahatan yang serius. Itu biasa saja. Lihatkan saja yang aslinya, mestinya sudah selesai. Tapi itulah sepertinya yang tak diinginkan oleh Jokowi. Jokowi seperti ingin memperpanjang kasus ini untuk kepentingan politiknya sendiri. Polisi terpaksa bergerak cepat karena yang melaporkan adalah seorang mantan presiden. Tak hanya polisi yang tampak terbebani karena laporan Jokowi tentang ijazah ini, tapi juga bangsa ini. Semestinya seperti kata Profesor Jimli Asidiki, kasus ijazah Jokowi ini cukup diselesaikan secara perdata saja. Tapi Jokowi justru hendak menaikkan level kasus ini menjadi tingkat pidana. Gugatan perdatanya yang dilakukan M. Taufik di Pengadilan Solo malah diabaikan. Jokowi seperti ingin menasionalkan kasus ini dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Alasannya untuk memberi pelajaran. Entah pelajaran macam apa yang mau diberikan oleh Jokowi dengan kasus ijazahnya ini. Jokowi sengaja mempersulit, bukannya mempermudah. Roy Suryo CS tentu ada salah, tapi tak ada alasan untuk mengkriminalisasi mereka. Orang jadi setuju dengan istilah mengkriminalisasi itu. Makanya wajar Prabowo menyelamatkan Roy Suryo CS yang sudah tak seimbang ini. Jika dengan PDIP mungkin baru seimbang. Sebetulnya baik Roy Suryo maupun Jokowi sudah tak relevan lagi. Tidak saja orangnya, tapi juga apa yang mereka bahas dan pertahankan. Mereka sama-sama sudah masa lalu. Sementara Prabowo masa depan. Bangsa ini seperti dipaksa untuk tetap berada di masa lalu, sementara masa depan diabaikan. Apa-apa yang dilakukan Prabowo saat ini untuk masa depan seperti tertutup dan teralihkan dengan apa yang dipersoalkan Roy Suryo CS dan Jokowi tentang masa lalu, sebuah kertas yang tak ada lagi gunanya. Yakinlah kalau ini dibiarkan terus, tak ada pihak-pihak yang mau mengalah, maka ini tak akan selesai sampai kapanpun. Setelah penolakan terhadap hasil penyelidikan Bareskrim, nanti akan ada lagi penolakan terhadap hasil putusan hakim. Waktu habis, energi terbuang, yang didapat tak ada. Kampanye gratis kata orang Jokowi, entah untuk apa itu.